Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya. Hal ini menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke bagian ketiga dari dampak masif korupsi. Pada video ini kita akan membahas tentang dampak korupsi terhadap penegakan hukum, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak korupsi terhadap lingkungan. Mari kita mulai. Dampak terhadap penegakan hukum ada dua dampak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi pemerintahan yang akan mandul akibat korupsi. Nah, korupsi tidak diragukan lagi bahwa korupsi ini menciptakan dampak yang negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi itu tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor berada. Pada tatanan tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar atau tidak kelihatan secara langsung dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata. Nah, selanjutnya, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga negara yang diduga terkait dengan tindak atau praktek korupsi. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Nah, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara ada beberapa macam. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi anggaran. Yang kedua, korupsi menghambat negara untuk melakukan pemerataan akses dan pemerataan aset. Dan korupsi juga memperlemah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Nah, jika suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pejabat atau pemimpin yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya itu terfokus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Nah, akibat yang kedua dari dampak penegakan hukum adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi kita tahu terjadi pada lembaga-lembaga negara, seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, korupsi ini marak diberitakan di berbagai media massa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut menjadi hilang. Nah, berikut adalah lembaga-lembaga yang paling korup menurut survei persepsi lembaga paling korup oleh Transparansi Internasional pada tahun 2017. Nah, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang berusia 18 sampai 55 tahun yang tersebar di 31 provinsi dengan tingkat kesalahan lebih kurang 3,1%. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini,
Di situ ada beberapa lembaga negara yang masuk kepada lembaga paling korup menurut survei Transparansi Internasional. Nah, ada di situ yang paling tinggi adalah ya lembaga negara sendiri, yaitu DPR. Kemudian dari birokrasi, ya, pelayanan terhadap masyarakat. Nah, kemudian DPRD. Betapa mirisnya ya, di daerah sudah diberi otoritas, ya, bahkan dikorupsi juga oleh wakilnya yang ada di daerah. Kemudian ada dari kementerian, bahkan pengadilan juga ada terlibat dalam korupsi, ya, dan lembaga paling korup. Nah, kondisi yang memprihatinkan ini diketahui juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia hukum atau mafia anggaran. Situasi ini sangat terbalik, padahal seharusnya sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan rakyat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Seharusnya sudah menjadi tugas-tugas lembaga-lembaga negara itu untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya, malah dikorupsi. Kita masuk kepada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Akibat dari dampak ini meliputi 3 macam akibat. Yang pertama adalah kerawanan Hankamnas atau pertahanan dan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Saat ini kita sering mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara-negara lain dengan begitu mudah menerobos wilayah perbatasan Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia masih sangatlah lemah. Tentunya ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Seharusnya negara Indonesia ini yang sebesar ini mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta wilayah udara kita yang juga luas. Serta hal ini harus juga didukung oleh angkatan udara, angkatan laut dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar dan mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita harapkan. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini, negara Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang lebih baik, yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang lebih baik juga. Nah, yang kedua akibatnya adalah lemahnya garis batas negara. Nah, Indonesia ini posisinya berbatasan dengan banyak negara, misalnya Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Nah, perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Nah, daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena
negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Nah, bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Nah, kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan menjadi semakin buruk. Selain itu, wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang ilegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkotika dan senjata amunisi gelap. Selain itu, juga sangat rawan terjadi human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan. Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan digunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur. Nah, yang ketiga, akibat dari dampak pertahanan dan keamanan adalah menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi terhadap kerasnya kehidupan. Nah, kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan pernah bisa mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibandingkan dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang yang cenderung keras pada akhirnya akan memicu perkelahian massal. Mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalah pun pada akhirnya lebih memilih kekerasan daripada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap sistem hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat. Dampak yang ketiga pada pembahasan hari ini adalah dampak kerusakan lingkungan. Nah, ada dua akibat dari dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah menurunnya kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO bahwa Indonesia sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam menempati urutan yang kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan.
Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, eksploitasi yang tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana mengakibatkan hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor yang sesungguhnya di balik kerusakan tersebut, yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar. Pembalakan liar atau illegal logging disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas. Semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku. Di sisi lain, dari kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air. Tingginya pencemaran perairan sungai dan laut sehingga laut sangat beracun, dan sebagainya. Dalam hal ini, mentalitas bangsa Indonesia juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup, yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan diubah menjadi mental yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih produktif. Bagaimanapun, anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini. Akibat yang kedua adalah menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalam lingkungan tersebut, serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya, dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup akan semakin berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah massal setiap hari, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kesehatan manusia yang menghirupnya. Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan air sungai yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Nah, air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia. Dengan semakin menurunnya kualitas air minum, maka semakin menurun pula kualitas kehidupan manusia. Akibat negatif untuk masyarakat adalah masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk air minum yang layak, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan dan kebutuhan yang lain. Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan dan sebagian besar lingkungan hidup yang kita rusak, yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab.
karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua? Nah, untuk bab tentang dampak masif korupsi sudah tuntas kita bahas ya. Di akhir video ini, saya akan menayangkan sebuah film pendek dari KPK. Anda saya tugaskan untuk menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri tentang film pendek ini. Selanjutnya, Anda simpulkan dampak korupsi apa yang terjadi pada film tersebut. Sekian, jika ada pertanyaan silakan ditulis pada kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada korupsi. Ini adalah apa yang kusebut sebagai rumah. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Mau jadi pilot. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah. Aduh, Bu, anakmu ini larinya cepet banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya. Bu, Rama boleh nggak beli pesawat lagi? Pesawat Rama kan udah banyak. Tapi ini pesawatnya lebih besar. Kalau besar mau taruh di mana, Nak? Beli itu nggak boleh, beli ini nggak boleh. Terus Rama beli apa? Rama, Ibu cuman punya ikan Nemo buat Rama. Yes! Makan yang banyak ya. Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Kita fokus di pemanusiaan, jadi fokus di bagaimana cara
Mohon diterima, Pak. Saya ini kan bupati. Ya. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Tapi kok sepertinya mohon maaf agak tipis. Oh, begitu. Masa nambah satu lagi ndak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya, Pak? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor? Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir. Karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rungkut Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. Kita ngungsi. Anakku sakit, Pak. Delon saiki lho. Duit kebun ini. Iya, gede ya. Saiki malah bupatinya ide. Tenda pengungsian. KPK juga telah menetapkan Bupati Waduksari dan pimpinan pabrik Indonesia Sejahtera sebagai tersangka. Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan kemana kapal akan berlabuh. Pak, ini buat Pak Bupati supaya lancar. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima ini.